لأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويوفقنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراشدين في العلمين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى مؤسس هذا المعهد Bapak Kiai Haji Abdullah bin Haji Syafi'i, ثم إلى روح المرحوم Profesor Dr. Haji Alawiyah binti Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ثم إلى روح المرحوم Haji Ahmad Khatib Nasir bin Haji Nasir, ثم إلى روح المرحوم Haji Muhammad Reza Hafiz bin Muhammad Nasir, وإلى جميع أهلنا وأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ لله له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, serta anak-anakku sekalian di pesantren Gus Yatimah Syafi'iyah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin.
Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bersilaturahim di hadapan para ustazah semua dan juga di hadapan adik-adik semua dalam rangka ya kita untuk mempelajari ataupun memahami tentang ilmu-ilmu agama yang dalam kesempatan ini saya akan mencoba ya membahas tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Al-Quran. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sekarang kita sudah tanggal berapa di Rabiul Awal? Tanggal berapa? Tanggal 27 Rabiul Awal. Berarti tinggal berapa hari Rabiul Awal akan tinggalkan kita? Ya, 2 ataupun 3 hari lagi. Kalau 30 hari berarti 3 hari lagi. Kalau 29 hari berarti 2 hari lagi. Ya, ada gak bulan Hijriah 28 hari ada gak? Nggak ada. Ya, yang ada 28 hari itu hanya ada di bulan Miladiyah atau Masehi. Ya, betul. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kalau kita akan berbicara mengenai kemuliaan Rasulullah SAW, ya itu mungkin seharian penuh, bahkan seminggu, bahkan sebulan kita nggak bakalan habis untuk apa? Menceritakan tentang kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Ya, dari segi fisiknya aja Bu, kalau kita mau bicarain dari sekarang nih sampai 2 hari yang akan datang nggak akan habis. Ya, bagaimana fisiknya Rasulullah SAW. Ya, ibu-ibu saya tanya Bu, laki yang paling ganteng siapa Bu? Bukan laki ibu. Suaminya mana loh? Hah? Ya, nggak apa-apa. Kalau buat Rasulullah suami nggak akan marah. Ya. Seorang laki-laki di dunia yang paling ganteng adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kalau Nabi Yusuf ganteng nggak? Gantengan mana Nabi Yusuf bin Nabi Muhammad? Kau tahu? Ibu pernah lihat? Belum kan? Nah sekarang alasannya, argumennya apa yang mengatakan kalau ibu bilang tadi Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Allah Yusuf? Coba buktikan dengan alasan ke saya, coba apa? Secara fisik, secara fisiknya. Tuh ya. Rasulullah itu bersinar seperti bulan purnama. Ya. Adakan satu bait syair yang dibawakan oleh Hasan bin Sabit. Ibu kenal Hasan bin Sabit? Tahu gak Hasan bin Sabit? Hasan bin Sabit ini salah seorang pujangga. Tahu kan pujangga? Ya, yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh. Awalnya ini yang namanya Hasan bin Sabit, ya, beliau belum atau tidak percaya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi subhanallah, begitu beliau melihat sekali saja wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu langsung dia masuk ke dalam agama Islam. Tuh. Makanya dia membawakan satu bait syair yang ibu mungkin sudah hafal bait syair apa Bu syairnya Bu? Apa Bu? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Tuh. Ya.
belum pernah saya memandang pemuda setampan engkau. Ya, itu pujian Hasan bin Sabit kepada Rasulullah. Ya, wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Ya, itu. Wa ajmalu minka lam talidin nisaa. Ya, belum pernah ada seorang ibu melahirkan anak laki-laki setampan engkau. Ya, Bu. Bu. Ibu lahirin anak laki ganteng enggak, Bu? Ganteng. Jangan bilang jelek nih, jangan ya. Ya. Tapi Rasulullah begitu dilahirkan oleh Siti siapa ibunya? Mukminah. Siti Aminah, ya. Itu lain dengan ya lahirnya bayi-bayi yang lain. Ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh Siti Aminah, nampak keluar apa tuh? Cahaya yang begitu ya terang benderang, ya bukan kayak lampu nih, bukan, ya lebih daripada lampu, ya cahayanya itu. Karena cahaya Rasulullah dulu, ya itu bisa nerangin ruangan, ya karena dalam riwayat pernah, Bu, istrinya yang paling cantik siapa namanya? Aisyah, ya Siti Aisyah lagi ngejahit baju, jarumnya jatuh, ya Bu, lagi ngejahit baju, jarumnya jatuh, ya Siti Aisyah celangak-celinguk nyari jarum nggak kelihatan, ya tapi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanya, Neng ngapain sih dari tadi abang lihat celangak-celinguk aja? Ya, ada yang lo cari katanya. Ya, Aisyah bilang, iya bang. Apaan? Jarum yang tadi ayah pegang jatuh. Oh jarum, dia ambil. Nih, subhanallah. Ya, dengan sekali nunduk tuh Rasulullah langsung ngapain? Dapat jarum. Ya, bininya aja nggak tahu. Ya, loh kok abang bisa? Iya dong. Ya kan? Bisa, kenapa nggak bisa? Ya, kenapa? Karena dari wajah Rasulullah SAW itu terpancar apa? Cahaya yang begitu sangat luar biasa. Ya, tuh. Jadi, ya nggak sembarangan nih Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga Hasan bin Sabit melanjutkan apa yang menjadi syairnya tadi. Kata dia bilang apa? Ya, tuh dia bilang khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya, engkau wahai Muhammad dilahirkan tanpa memiliki sedikit pun aib. Ya, enggak ada kekurangan yang ada pada diri Nabi Muhammad, Bu. Kalau mau dicari dari ujung rambut sampai ujung kaki, jempol kaki itu ada enggak? Enggak bakal. Ibu, mau lihat dari mananya hidungnya? Ya, nggak ada orang ya secantik apa namanya seindah hidungnya Nabi Muhammad. Orang kita hidung mancung kemancungan. Ya, orang kita pesek kan? Ya, ada orang bilang katanya hidung lu nongkrong, ya, tuh. Tapi Nabi Muhammad SAW enggak demikian, Bu. Ya, hidungnya mancungnya ya tidak seperti mancungnya Pinocchio, tidak. Ya, tuh. Pinocchio mancungnya kemana tuh? Panjang, jelek kalau orang mancung panjang begitu. Ya, indah itu, Bu. Ya, tuh, indah sekali. Pokoknya enggak bisa dibayangkan, Bu. Ya, tuh. Mau dicari satu aja aibnya enggak ketemu. Ya, enggak ketemu. Makanya beliau lanjutin lagi itu Hasan bin Sabit membaca syairnya apa? Ya, ka'annaka qad khuliqta ma tasya'u. Kata Hasan bin Sabit. Ya, seakan-akan wahai Muhammad engkau diciptakan itu sesuai dengan pesanan yang kamu mau.
Ya Allah saya minta dong hidung saya mancung. Ya Allah saya minta dong betis saya sebetisnya gunting padi. Ya Allah saya minta dong bibir saya seperti pecah bawang. Ya Bu, pecah bawang apa pecah apa? Itu pecah beling. Hah? Pecah bawang ya. Tuh, ya. Ya Allah berikanlah mata ya seperti matanya apa tuh? Keturunan para raja yang berwarna apa? Biru. Ya, ibu-ibu banyak yang warna biru matanya ini. Hah? Iya, tuh, ya. Pokoknya banyak lah Bu, ya. Ya, karena kebetulan saat ini saya nggak akan membahas secara fisik. Ya, saya akan membahas tentang kemuliaan Nabi Lut yang ada dalam Al-Quran. Ini belum semua nih Bu, baru 5 yang saya sebutkan. Ya, tuh. Yang pertama kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad itu sebagai apa? Suri tauladan yang baik. Ya, sebagai suri tauladan yang baik. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak satu pun dia mencontohkan sesuatu yang tidak baik. Kita lihat apa dalilnya di sini. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah dalam sebuah ayat ya surah Al-Ahzab ayat 21. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, ini Bu. Allah katakan laqad kana sungguh pada ya tuh pada siapa tuh? Lakum dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Terdapat suri tauladan yang apa? Yang baik. Ya, apa sih suri tauladan Bu? Contoh. Ya, tuh. Ingat Nabi ini dia bukan hanya sekedar memberi contoh tapi menjadi contoh. Ya, kita kalau memberi contoh itu gampang. Yang susah adalah jadi contoh. Ya, kalau memberi contoh ngasih tahu, ayo ibu-ibu hari Sabtu ngaji yuk, ya. Nyuruh ngaji dia aja jalan-jalan. Ya, itu namanya apa tuh? Ngasih contoh doang. Ya, tuh. Ibu-ibu ayo hari Selasa kita ngaji di rumah Bu Tuti. Ya. Ngaji, ya dah ya jalan ya, entar pada jalan duluan dah, gua belakangan. Emang ada jalan, emang belakangan enggak ada yang duluan. Ya Bu, tuh. Ini contoh doang. Ya, kalau yang begini ini kena ayat yang Allah katakan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, engkau memerintahkan orang lain untuk berbuat baik sementara apa? Wa tansawna anfusakum. Engkau sendiri merupakan apa? Diri kamu sendiri. Ya, jadi Nabi mencontohkan sesuatu ya yang mana Nabi itu ngerjain dulu baru ngasih contoh. Ya, jadi nggak pernah tuh yang namanya Nabi ngapain nyuruh orang dulu baru ngerjain, enggak. Tapi Nabi duluan ngerjain baru nyontohin tuh. Ya. Nah, suri tauladan apa Bu? Ya, yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya Allah banyak banget Bu. Ya, sebagai contoh akhlak yang paling bisa kita contoh nih Bu, akhlak Nabi banyak. Ya, Ibu kan kenal Nabi itu dari mana? Dari sejarah. Ya, dari mengaji, ya, dari mendengarkan tausiah ataupun ceramah-ceramah. Ibu tahu Nabi Muhammad dari situ. Itu belum seberapa Bu. Ya. Nah, kita ingin mencontoh Rasul dalam segi akhlaknya itu. Terutama harus kita apain? Contoh dari yang paling kecil-kecil dulu Bu. Ya, Nabi Muhammad itu ya dikatakan dalam apa namanya Maulid Simtudurul. Ya, itu kan dikatakan innahu basyarun la kal basyar. Ya, Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan sembarang manusia. Ya Bu.
Adakah seorang manusia yang ketika disakiti oleh orang lain membalas dengan perbuatan yang baik? Adakah? Ada. Ya, bagi contoh ini akhlak Nabi lihat nih. Ya, yang patut kita contoh. Nabi waktu berdakwah tuh, ya, berdakwah di Taif. Tahu Taif kan? Udah pernah ke Taif belum? Kok tadi bilang tahu? Dari sejarah, Ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa umrah, bisa pergi ke Taif. Ya, saya doain. Ya, mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa umrah, apalagi bisa haji. Ya, nanti bisa ziarah ke Taif sana tuh. Ya, Rasulullah lagi ziarah di Taif, lagi dakwah di Taif, itu selalu diapain? Dilemparin dengan kotoran, diludahin dengan apa tuh? Ya, bau busuk dari mulutnya orang-orang kafir. Itu bukan seminggu sekali, Bu. Bukan 2 minggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi tiap hari. Ya, dan sehari itu bukan sekali doang. Ya, Nabi lewat diludahin, Nabi pulang diludahin lagi. Ya. Tuh, kira-kira Bu, kalau digituin sama orang kita apain tuh orang itu? Kita apain tuh orang ibu? Ya, kita bejak, kita pelintir, ya, kita uyang-uyang, kita lemparin dah. Iya kan? Tuh kalau kita, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW, ya, ketika dianiaya dengan demikian dahsyatnya oleh orang-orang kafir, ya, ini yang merasa gemes nih malaikat Jibril. Ya, kata Jibril, ya Muhammad, izinkan saya tuh yang namanya Jabal Uhud, biar apa? Biar gue tuh blekin tuh kepada orang-orang yang bandel sama kamu wahai Muhammad. Gimana? Setuju gak ente? Jangan Jibril. Ya, dibilang siapa? Jangan. Kenapa? Biarin aja dianya nggak beriman. Kali aja nanti anaknya kagak, cucunya kagak, kali agak cicitnya itu Bu. Ya, tuh. Subhanallah. Ya. Nah, kalau orang kita tuh, apalagi orang pancoran kayak saya digituin sama orang, malaikat Jibril nawarin kayak gitu. Bu Hori, gimana Bu Hori? Aneh bantuin tumpahin deh gunung Salak tuh. Ya, kepada orang jahat sama ente. Iya, silakan, mampusin aja tuh semua orang tuh. Itu kalau kita, ya, Rasulullah tidak demikian. Ya, tuh. Satu ketika orang yang biasa ngeludahin itu, Nabi lewat nggak diludahin. Ya, ditanya sama seorang tadi, ini orang yang biasa di sini kemana nih? Ya, Nabi tanya, "Mak, kenapa ya Rasul?" "Enggak, Anda punya langganan sama dia." "Langganan?" Bilang, "Bu." "Ya, langganan apaan?" "Udah ada, Anda punya langganan." "Kemana tuh orang?" "Biasanya ada di sini." Ya, itu orang bilang dia lagi sakit ya Rasul. "Oh, sakit. Oh, pantas Anda nggak ketemu dia hari ini." Ya. Tuh, langsung Nabi ketika dengar kata itu orang sakit langsung pergi ke pasar Pondok Gede. Ya, beli buah-buahan. Ya, beli kelengkeng, beli durian. Beli apa lagi tuh? Buah naga. Ya, banyak Bu, beli apel Australia, bukan apel Malang, bukan. Apel Australia. Ya, dibeliin semua tuh. Buat siapa? Buat nengokin orang yang sakit, padahal yang sakit itu siapa? Yang suka ngeludahin, ya Allah, Bu, bayangin aja tuh. Ya. Dibawain buahan, diketuk pintu, tok tok tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Muhammad." Tuh. Ya, dibilang nyebut namanya Muhammad doang. Ya, "Muhammad mana?" Ya, "Muhammad pokoknya inti kenal dah," katanya. Ya, dipanggil istrinya, naik buka pintu tuh ada Muhammad datang. "Oh, Muhammad mana?" "Ngaku Muhammad," katanya. Ya, dibukain pintu begininya, begitu masuk, suruh masuk Muhammad, "Suami saya lagi sakit, tidak bisa bangun," katanya. "Di mana dia sekarang?" "No, lagi apa itu? Lagi tidur." "Di mana?" Di kamar meringkuk aja dah." Ya, datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bang, kenapa Bang?" "Sakit." Kaget Bu. Ya, begitu melihat dibalikin badannya, yang datang ternyata siapa?
Orang yang biasa diludahin setiap hari, orang yang biasa dilemparin kotorannya Bu. Maaf Bu ya, ini orang ini saking bencinya sama Nabi Muhammad, dia buang air besar, itu buang air besarnya ditadain, habis tadain dilemparin ke Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak? Ada nggak seorang ustadz, kiai atau ustadznya dilemparin tai lagi ceramah kayak gini? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Alhamdulillah saya selama ini belum pernah. Ya, kalau ada orang kayak saya ceramah lagi ini dilemparin kotoran, saya pulang ambil golok sayang. Ya, apalagi kotoran dia sendiri. Ya, jangankan kotoran air putih bersih aja kita apa? Marah kita. Ya, saya lagi ngobrol kayak gini nih, siramin air, saya blokin air, saya baskom. Oh, basah punya saya semua. Si HP lagi nih orang yang blokin air sebaskom, saya lagi ngomong kayak gini tuh. Ya, betul. Tuh kaget tuh Bu. Ya, begitu kaget, ya, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa keluar satu kata pun keluar dari apa ya? Dari mulutnya. Dia hanya berkata, "Usbidu." Ya, aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad kata engkau adalah siapa? Utusan Allah. Itu dakwahnya Nabi kayak gitu tuh. Ya, nggak ada ustazah, kiai, ustaz atau ajengan yang ketika diuji dengan sedemikian ujian yang sangat berat sabarnya seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya ya wajar saja ketika itu ya Rasulullah SAW ya dipuji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, dan sungguh ya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak ataupun budi pekerti yang mulia. Itu akhlak kepada siapa? Itu akhlak kepada penjahat, ya, kepada orang yang teraniaya. Ya, itu. Ada akhlaknya lagi Bu. Ya, akhlaknya Nabi kepada siapa? Kepada istrinya. Bu, ibu kalau jadi istri Nabi untung dah. Ya Bu. Ya benar. Ya, Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad yang kepengen dinikahi oleh Nabi Muhammad, pengen nikah sama perempuan, tapi perempuannya itu yang pengen digapain? Dinikahi oleh Nabi Muhammad. Pak Ustadz bisa aja, bukan saya yang ngomong, Al-Quran. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi. Ya, perempuan mana aja tuh punya keinginan pengen diapain? Dinikahin sama Nabi Bu. Bu ya, Bu, mau gak ini kan sama Nabi Bu? Hah? Ya, Nabinya udah gak ada, tapi pewaris Nabi ada gak? Banyak. Siapa itu pewaris para Nabi? Para ulama. Mau gak dikawinin ulama? Jangan Ustaz, saya udah punya laki. Ya, anak-anak ibu kalau masih ada yang belum nikah, ya tuh, ya ada orang baik, soleh datang ke rumah ibu, jangan diapain, jangan ditolak, ya tuh, karena kan Nabi bilang, izaja al-rajulu man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu. Ya, apabila ada seorang laki-laki baik datang ke rumah ibu, ya dia itu orang baik, akhlaknya cakep, nikahin. Jangan diapain? Jangan ditolak. Itu. Illam, ya, kalau enggak dinikahin takun fitnatun fil ardi wa fasadun adi. Nanti akan timbul apa itu? Fitnah dan malapetaka. Ya. Nyari laki calon mantu yang perempuan ibunya, nyari ipra ya mantu yang ibunya anak laki Bu. Jangan ngelihat gantengnya aja. Ya, jangan ngelihat apanya doang. Kayaknya doang. Ya, kegantengan, kecantikan sekarang bisa dibeli gak? Bisa Bu. Mau usah dioperasi, orang sekarang gak ada yang jelek. Pakai apaan itu? Skincare. Ya, nenek-nenek aja dipakai skincare cakep. Ya Bu, nenek-nenek ada orang ketipu dengan kecantikan karena skincare nenek-nenek. Ya, dia janjian ketemu, begitu ketemu apa? Ya, bunyi kepek kata gitu.
Kenapa bunyi kepek-kepek tuh? Karena kecium angin, ya. Kan orang tua udah politik gitu, ya. Bunyi kepek-kepek gitu tuh. Ya, tuh, jangan. Ya, jadi Nabi Muhammad tuh akhlaknya beliau kepada seorang istri nggak pernah Nabi berkata kasar kepada istrinya. Ya, padahal istri Nabi bu, ya selain Siti Aisyah dan Khadijah, yang lain tuh tua-tua di atas 65 tahun semua. Ya, kira-kira ada gak orang laki sekarang pengen nikahin jandanya umurnya 67 tahun, ada gak? Ada gak? Bakal ada. Ya. Yang ada tuh namanya jangankan anak muda, masih muda kayak saya, aki-aki juga. Kalau di banyak duit pengen kawin yang mana? Ibu. Tuh, Rasulullah enggak. Ya. Rasulullah istrinya banyak juga, enggak kayak orang laki zaman no. Ya, nyari yang cantik, nyari yang muda, nyari yang kaya, boleh nyari yang kayak gitu, ya. Cuma jangan dijadiin sebagai apa? Tujuan, ya. Tuh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, sangat-sangat adil kepada istrinya tuh. Ya, mau yang muda, mau yang setengah tua, mau yang tua bu, ya, itu adil. Pernah Rasulullah ya membagikan hasil rampasan perang kepada istrinya. Ya, pertama dikasih kepada istri yang paling tua. Ya, Rasulullah bilang dikasih, nanti jangan bilang ke istri saya yang satu ya, kamu diam aja. Ya, istri yang paling tua nih. Ya, datang ke istri yang setengah tua, nanti kamu jangan bilang ke yang lain kalau kamu dikasih ini ya, diam aja. Ya, dikasih semua istri bagiin, setiap dikasih Rasul selalu bilang gitu. Jangan bilang-bilang, jangan kasih tahu. Ya, sampai Sayyidah Aisyah juga dibilang, Aisyah, saya kasih ini jangan kamu bilang ya, nanti yang lain ini. Tidak ya Rasul. Ya, padahal yang lain udah diapain? Dari kasih semua. Ya, singkat cerita, waktu itu ada acara kayak semacam walimatul arus. Ibu ya, walimatul arus. Ya, namanya orang perempuan kan demen ngapain? Dan ya, biar kelihatan molek ya. Tuh dan pakai ini. Begitu ketemu di tempat acara semuanya sama bu, pakai aksesorisnya. Ya, itu tunjuklah. Kamu dari mana? Dari suamiku. Kamu? Dari suamiku lah. Kamu dari suami. Ya, ternyata semuanya apa? Sama bu, semuanya kasih emas yang berapa gram itu. Rasulullah. Kalau laki sekarang ada gak yang kayak gitu? Kira-kira yang dibeliin barang bagus yang muda apa yang tua? Yang tua diapain? Orang sekarang ya. Tapi tidak semua laki-laki kayak gitu bu. Ya, contohnya saya. Saya aja nggak orang lain, ngapain pakai orang lain? Ya, tidak semua laki-laki. Itu akhlak kepada siapa? Kepada istrinya, ya. Akhlak kepada lagi anak kecil, ya. Rasulullah tuh sangat cinta, sangat sayang dengan yang namanya siapa? Anak kecil, ya. Satu ketika Rasulullah lewat bersama para sahabat, ya. Saat Rasulullah lewat bersama sahabat, anak-anak kecil girang. Kenapa Rasul girang? Anak kecil girang karena kedatangan Rasulullah. Semuanya pengen nyium apa? Tangan Rasulullah. Nabi justru nggak mau dicium tangannya ame anak kecil. Justru Nabi ngapain? Cium tangan anak kecil itu. Ya, tuh. Begitu dicium, ya, itu tangan anak kecil itu, ya, ninggalin bau yang sangat luar biasa. Baunya apa itu? Wanginya subhanallah. Ya, tuh. Enggak ada duanya lah, minyak kasturi yang paling mahal aja tuh di dunia kalah bau wanginya bu. Ya, tuh. Nabi kalau sama anak kecil habis dicium tangannya pipinya diusap. Tuh. Ini sunnah Nabi nih bu. Ibu-ibu kalau sama anak kecil jangan kepalanya dulu diusap. Kalau ngusap kepala berarti mau ngasih duit. Iya beda. Kalau ngusap sinian pipi berarti sayang. Kalau ibu diusap lakinya apa nih?
Ayo, usap pipi atau pale? Hah? Pala, bukan pipi. Berarti nggak sayang bro. Ya, pipinya diusap sama Nabi itu anak kecil tuh bu. Ya, girangnya luar biasa tuh anak kecil. Kenapa? Bisa nyentuh kulitnya dia dengan kulit Rasulullah. Oh, wangi. Ya, ada sahabiah namanya. Ya, Ummu Sulaim. Tahu Ummu Sulaim? Ya, Ummu Sulaim ini seorang sahabiah bu. Sahabiah berarti sahabat perempuan. Ya, setiap Nabi jalan dia selalu ngintilin. Ya, habis ngintilin nggak lupa bawa botol. Tahu botol? Ngapain nih Ummu Sulaim bawa botol? Ya, nadain keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi setiap Nabi habis kelihatan keringatan, botolnya diambil, dimuatin keringat Nabi, muat keringat Nabi. Rasulullah bingung, Ummu Salim, ente ngapain? Ya, tuh ngapain ente ngikutin terus? Pengen ngambil keringatnya Nabi. Bu, keringatnya aja wangi. Ya, gimana keringat kita? Ya, gimana keringat suami kita? Dep. Ya, tuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikumpulin apanya tuh? Ya, keringatnya oleh Ummu Sulaim. Ya, begitu dapat udah agak banyak dipakai tetes aja bu. Ya, tuh diapain diusapin ke baju ke badannya itu wanginya nggak pernah hilang, nggak bisa hilang. Ya. Allah, nggak ada bu. Jangankan manusia biasa, nabi-nabi lain nggak ada seperti kayak gitu bu. Jangankan keringat kotorannya aja orang ngapain? Orang rebutin. Darahnya bu, tahu darah kan? Tahu darah? Itu darah Nabi itu pernah diminum oleh para sahabat. Sehabis Rasulullah dibekam, tahu bekam? Ya, namanya orang dibekam yang dikeluarin apa bu? Darah kotor. Ya, tukang bekam bilang lu buang nih, ya darah Rasulullah, tapi jangan sembarangan buangnya, pendem atau gimana kek, ya tuh. Suatu ketika tuh orang yang suruh buang di jalan, ternyata tuh darah bukan dibuang, diapain? Minum sama dia. Ada gak orang minum darah sekarang? Ya, nggak ada itu. Darahnya diminum. Kenapa? Pokoknya apa yang ada pada diri Nabi semuanya apa? Ya, mulia. Ya. Ada tukang cukur rambut Nabi, tukang pangkas Nabi itu bu. Ya, itu tukang cukur kalau namanya nyukurin Nabi, rambutnya nggak pernah dibuang bu. Ditadain pakai apaan tuh? Plastik alas. Jangan sampai rambut Nabi ini berceceran kemana-mana. Ya, makanya sekarang rambut Nabi banyak di mana-mana ada ya. Ya, ibu percaya gak? Percaya gak? Percaya? Ya. Kok bisa rambut Nabi di mana aja ada sekarang? Ya mudah-mudahan sih bener. Ya, jangan gara-gara orang modus pengen nyari duit ngaku-ngaku ini rambut Nabi. Hah? Di Turki, ya di Turki ada. Sekarang orang di sini di Indonesia aja banyak. Ya, dibawa ditaruh di dalam kayak semacam pipa kaca, ya dikasih lihat rambut Nabi, dicium-ciumin katanya. Allah alam, saya juga tahu benar atau kagaknya itu, Allah alamnya. Ya, tapi tujuannya nyari apaan tuh? Nyari duit, jangan. Ya, itu nggak boleh. Ya, dengan menjual nama Rasulullah. Ya, yang di museum aja kita belum akui kebenarannya. Ya, apalagi yang beredar di mana-mana. Ada orang Sukabumi ngaku punya rambut Nabi. Ada orang sono tuh orang Tanjung Barat ngaku punya rambut Nabi. Ya, untuk orang Pancoran dan orang Jatiwaringin belum ada yang ngaku punya rambut Nabi. Ya, jangan semuanya ngaku kalau mereka punya rambut Nabi, karena Nabi semuanya itu mulia. Tuh, ya, itu akhlak, sebagian akhlak yang dimiliki oleh Nabi. Makanya wajar dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan harus kita ingat, Bu,
yang akan bisa menemui suri tauladan untuk kita jadikan contoh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat siapa itu? Liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Kita kalau ngapa-ngapain enggak niat ingin cari ridho Allah, jangan harap kita bisa ngikutin apa yang menjadi suri tauladan Nabi. Jadi kuncinya ini ada 3 kalau kita pengen ikutin suri tauladan Rasulullah. Yang pertama siapa itu? Liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang hidupnya dalam beramal itu ingin mencari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita ini di dunia yang kita cari apaan sih, Bu? Selamat dunia akhirat. Tapi kalau Allah nggak ridho, bisa nggak kita dapat itu? Bisa. Bu, kita pengen jadi orang kaya, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau Allah nggak ridho, bisa nggak? Nggak bisa. Orang kaya enak loh, Bu. Orang miskin enakan mana, orang kaya atau orang miskin? Kenapa Nabi kok berdoa selalu minta jadi orang miskin? Ibu pernah baca agak? Allahumma ja'alni miskinan ya Allah. Pernah gak doa kayak gitu? Tapi Nabi baca. Berarti ibu gak ngamalin sunnah Nabi dong? Bu, ya kan? Nabi selalu berdoa tuh, nggak pernah Nabi tinggalin selepas sholat. Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang miskin. Ada di antara ibu yang doa gitu? Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an. Banyak, luas, berkah. Semuanya itu. Kita nggak pernah tuh minta doa ame Allah. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang miskin. Ada doa Nabi itu baca, tapi kita nggak baca tuh. Susah, Bu. Nabi jadi orang miskin juga bisa membawa dirinya. Lah kalau orang macam kita minta doa jadi orang miskin, bukan tambah dekat sama Allah, tapi lambah apa? Jauh. Karena kan Nabi katakan kadal faqru an yakuna kufran. Kesusahan hidup, kefakiran, kemiskinan itu akan mendekatkan seseorang dari apa? Kekafiran. Orang kita aja, Bu, yang namanya kalau dibagi sembako girang nggak? Girang, padahal minyaknya cuma 1/4, gulanya 1/4, tehnya teh poci yang ukuran 2000 perak, girang nggak? Girang, tuh. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia minta kaya gampang banget, Bu. Makanya Nabi selalu berdoanya apa? Minta miskin. Kenapa? Biar umatku saja yang kaya, tapi saya jangan, ya Allah. Pemimpin ada gak yang begitu? Pemimpinnya miskin, rakyatnya kaya, ada gak? Yang ada kebalikannya. Pemimpinnya kaya, rakyatnya bukan miskin, miskin banget. Bukan miskin banget, fakir bahkan. Dia enak-enakan, makannya enak. Makan enak makan, enak gak? Bu, ada orang enak makan, ame makan enakan mana, Bu? Iya, cerdas nih, Bu, Mendingan enak makan, Ustaz, daripada makan enak lagi nggak enak makan. Ibu-ibu lagi sakit, darah tinggi, dibawain bulan montong, dimakan nggak? Makan, Bu, sang sayang. Makan, cobain dikit aja secuil, bisyifa. Mudah-mudahan menjadi kesembuhan tuh. Tuh. Jadi apa? Seperti itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya harus kita bakal dapat apa? Suri tauladan dari Nabi harus apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, siapa yang akan mendapatkan budi pekerti akhlak dari Nabi? Kata Allah, wal yaumal akhir. Dia selalu apa? Yakin akan adanya hari kiamat.
Ibu percaya gak bakal akan adanya hari kiamat? Kapan tuh hari kiamat? Masih lama, udah tinggal dikit lagi. Bu, kiamat masih lama atau dikit lagi? Hah? Dikit lagi, Bu. Ya, jadi kiamat ini udah sebentar lagi akan datang. Buktinya apa, Bu? Kiamat akan datang. Apa? Bukti yang paling konkret, Bu, yang ibu-ibu adik-adik rasain sekarang. Kalau kiamat sudah dekat, kata Nabi apa? Ya. Apa itu? Taqarrubuz zaman. Waktu berlalu begitu cepat. Ibu terasa enggak sekarang? Ya. Kayaknya baru Sabtu kemarin ibu-ibu ngaji lagi. Ya, tuh. Ini bukti, Bu, kalau kiamat sudah dekat, ya, waktu itu terasa sangat cepat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam, 1 jam bagaikan 1 menit, 1 menit bagaikan 1 detik bagaikan sekilat bumi. Ya, ibu ngerasain nggak sekarang, Bu? Rasanya ibu-ibu dulu cakep, cantik itu, sekarang gimana, Bu? Ya, saya dulu nggak punya uban, sekarang punya uban. Ya, itulah namanya waktu itu berputar. Yang pertama. Yang kedua, bukti kiamat sudah dekat, kata Nabi apa? Taqarrubul aswaq. Ya, pasar-pasar sekarang udah dekat-dekat banget. Ya, ibu-ibu sekarang kalau pengen belanja sambil tidur bisa gak? Bisa gak? Bisa, tinggal ambil HP, buka Shopee, pesan apaan? Datang paket, ya, COD kesianan lakinya dah. Ya, tuh. Sekarang udah deket tuh, Bu. Di mana aja kita pengen belanja bisa. Mau beli apa sekarang yang nggak bisa pakai online? Bisa semua. Ya, ibu mesennya dari Amerika, pengen beli cowet, mesennya dari Amerika bisa nggak? Bisa. Yang penting alamatin ke alamat Indonesia. Ya, pengen beli langsung yang cakep, ya, lihat di apa tuh di Shopee, ya, pesan lagi umroh, pesan gituan, bisa nggak? Bisa, Bu. Tuh, pasar-pasar sekarang udah berdekatan, di mana aja ada, yang penting punya. Ya, tuh, itu bukti hari kiamat sudah dekat tuh. Ya, tuh. Buat kita harus yakin kalau memang akan ada yang namanya yaumil qiyamah. Ya, yaitu hari kiamat. Tuh, ya. Kemudian yang ketiga, syarat kita akan mendapatkan yang namanya budi pekerti akhlak Nabi yang harus kita contoh. Syaratnya apa? Wa dzakarallaha katsiran. Kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Ya, Bu, ya. Zikir kepada Allah, ya. Jangan kita ingat Allah lagi susah doang, Bu. Ya, lagi senang, lagi susah banget, ingat dong sama siapa? Allah. Ya, zikir, ya, ingat, ya, kita sadar kalau di mana-mana Allah selalu ngapain? Mengawasi kita. Ya, ibu nih ntar makan tahu isi itu, ingat sama Allah nih, Bu, jangan ingat sama yang buat tahu isinya. Ya, tuh, asal tahu isi itu asalnya dari siapa? Allah. Ya, kita, Bu, di dunia nih, kalau orang-orang yang beriman itu jangan pernah takut kepada yang lain kecuali hanya kepada